Dewa medis terkuat. Bab 307. Dia melakukan apa yang dia katakan, dan dia berbicara langsung kepada Xiao Chen. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda bisa menulis kaligrafi lagi. Saya bersedia membayar mahal untuk itu. Tidak ada waktu. Xiao Chen bukanlah seorang pengamen jalanan. Dia pernah menulis surat kepada gurunya itu, di satu sisi sebagai cara untuk membalas budi sang guru, dan di sisi lain karena putrinya telah merusak tulisan tangan sang guru. Jadi dia harus menulis kaligrafi lagi untuk mengimbangi gurunya. Namun, ini tidak berarti dia akan menulis lebih banyak kata untuk orang lain. Wang Dalong masih tidak menyerah, dan melangkah maju lagi, berkata, Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan tidak adil. Saya hanya perlu Anda menulis beberapa kata, dan saya dapat memberi Anda kompensasi ratusan juta. Gulungan. Semua orang ketakutan. Apakah mereka sedang bermimpi? Ratusan juta dolar sebagai hadiah, hanya untuk menulis beberapa kata. Dia bahkan tidak menginginkan hal sekecil itu. Dia benar-benar gila. Jika Anda tidak gila, bagaimana Anda bisa begitu menentang uang? Mei Yun dan yang lainnya sangat cemas. Yun Xuan, tolong coba bujuk Xiao Chen. Benar sekali. Yun Xuan, itu ratusan juta. Tulis saja beberapa kata, jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Namun, Liu Yun Xuan tersenyum lembut dan berkata, karena dia bilang tidak mau, tidak perlu memaksanya. Apa? Kamu? Yun Xuan. Itu ratusan juta. Semua orang menatapnya dengan tak percaya, tetapi dia tetap tenang dan kalem. Sudah kubilang, aku tidak akan memaksanya melakukan apapun yang tidak disukainya. Gila. Dunia ini gila. Xiao Chen orang gila, dan Liu Yun Xuan juga orang gila. Tidak heran mereka berdua adalah keluarga. Melihat Xiao Chen sudah keluar dari auditorium, Wang Dalong tidak bisa lagi mengejarnya. Namun pakar kaligrafi lainnya berkata dengan wajah serius. Tuan Wang, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kaligrafi orang ini. Oh tidak, lebih tepatnya, kita harus membiarkan dia bergabung dengan asosiasi kaligrafi negara Yan kita. Jika dia bergabung dengan asosiasi kaligrafi kita, level kita akan meningkat pesat ke level yang lebih tinggi. Wang Dalong juga mengangguk dengan sangat serius. Benar sekali. Kau benar. Kita harus menemukan cara agar orang ini mau bergabung dengan perkumpulan kaligrafi kita. Berita tentang Xiao Chen yang mendemonstrasikan kaligrafi di auditorium dengan cepat menyebar ke seluruh jaringan kampus. Sampai saat ini, semua orang tahu bahwa sebenarnya ada seorang master kaligrafi tingkat atas yang tersembunyi di Universitas Modan. Namun, protagonis sebenarnya telah tiba di tempat parkir Magic City. Bukan hanya dia, tetapi juga Guru Zhang, Zhao Fei dan yang lainnya, semuanya datang ke tempat parkir. Setelah apa yang terjadi pada Xiao Chen, mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Semua orang siap untuk bergerak di medan perang dan menuju ke restoran Ling. Namun, bahkan ketika mereka tiba di tempat parkir, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Xiao Chen, sayang sekali kamu baru saja meninggal. Benar sekali. Ratusan juta. Sungguh sia-sia menulis beberapa kata saja. Ini uang yang ada di depan mata Anda, tetapi Anda bahkan tidak berusaha mendapatkannya. Sungguh sia-sia. Xiao Chen berkata dengan tenang. Apakah aku ingin menghasilkan uang atau tidak, itu urusanku sendiri, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Hanya dengan satu kalimat, pihak lain tercekik. Wajah semua orang tampak sedikit jelek. Kami melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri, tetapi Anda memiliki ekspresi ini. Guru Zhang memperhatikan perubahan halus di antara kerumunan dan segera melangkah maju untuk meredakan keadaan. Lupakan saja. Sebagai manusia, aku bahagia. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa membeli kemauanku. Jika Xiao Chen peduli dengan uang, dia tidak akan pernah berlatih menulis seperti itu. Dengan Guru Zhang di tengah, tidak seorang pun yang bisa berkata apa-apa. Namun, pada saat ini, pupil mata Li Qian tiba-tiba menyusut, dan dia menatap sebuah mobil di sudut tempat parkir. Ya ampun! Apa yang kulihat? Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat Maybach dua warna, perak di atas dan hitam di bawah. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini hanya Maybach? Li Qian, meskipun Maybach cukup mahal, dengan sumber daya keuangan keluargamu, kamu seharusnya mampu membelinya, kan? Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Ini tidak seperti dirimu. Benar sekali, Li Qian, kapan kamu pernah takut dengan mobil? Li Qian menggelengkan kepalanya dengan keras, menatap mobil itu, menelan ludahnya, dan berkata,
Kamu tidak mengerti. Ini bukan Maybach biasa. Cih. Maybach adalah Maybach, merek bangkrut yang diakuisisi oleh Mercedes-Benz dan sekarang disebut Mercedes-Maybach. Apa masalahnya? Ya, model papan atas cuma 2 atau 3 juta, kan? Li Qian berkata sambil tersenyum. Maybach ini adalah satu-satunya mobil sport edisi terbatas di dunia. Tentu saja, tidak tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya. Alasan utamanya adalah model ini dikustomisasi khusus untuk penggunaan pribadi. Hanya tamu Mercedes-Benz yang sangat terhormat yang mampu membelinya. Dapat dikatakan bahwa hanya ada beberapa mobil yang berasal dari model ini di dunia. Hanya ada sedikit. Dan versi ini pasti telah dikustomisasi oleh pemiliknya. Ini jelas satu-satunya di dunia. Melihat ekspresi bingung semua orang, dia menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata, nilai mobil ini diperkirakan lebih dari 80 juta. Apa-apaan? Brengsek. Mobil harganya lebih dari 80 juta. Apa kau bercanda? Apa kau pikir mobil itu terbuat dari emas? Li Qian mengangkat bahu. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksanya secara online. Model mobil ini benar-benar mahal. Anda dapat melihat apakah saya berbohong. Sebenarnya, begitu dia mengatakannya, seseorang sudah mulai mencari. Benar. Sebanyak 4 mobil model ini diproduksi, dan negara Yan kita hanya punya 1. Bisa dibilang ini satu-satunya di negara Yan. Sial. Kota iblis besarku benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ada mobil seperti ini. Tidak. Akhirnya aku melihat mobil ini. Aku ingin mengambil gambarnya. Aku juga ingin berfoto. Aku juga akan mengambil beberapa foto. Tunggu aku. Li Qian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan bergegas maju dan berteriak. Hei, hati-hati, jangan sampai rusak. Orang yang mampu mengendarai mobil ini bukan orang biasa. Kalau kamu merusaknya dengan ceroboh, kamu tidak akan mampu membayar ganti rugi. Kalau pemilik mobil tahu, bisa-bisa masalah besar. Di antara kerumunan, hanya Xiao Chen, Liu Yunxuan, Xiao Ziyi dan Guru Zhang yang tidak ikut menembak. Karena ini adalah mobil Xiao Chen dan teman-temannya. Adapun Guru Zhang, dia memiliki kaligrafi senilai 1 miliar yuan di tangannya, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk melihat mobil? Pada saat ini, dia tidak bisa menahan godaan. Xiao Chen, mengapa kamu tidak pergi mengambil gambar? Bab 308. Xiao Chen mengangkat bahu. Apa bagusnya mengambil gambar mobil yang rusak? Guru Zhang tertawa dan berkata, bagus. Kamu pantas menjadi muridku. Kamu sangat berkemauan keras. Tidak heran kamu bisa menulis karakter yang luar biasa. Xiao Chen tersenyum dan berbicara lagi. Ayo. Sudah hampir siang, kita bisa makan. Oh, oke. Aku tidak menyetir mobil. Xiao Chen, apakah kalian yang menyetir ke sini? Ya, mobilnya datang. Ayo berangkat. Baiklah. Maaf mengganggumu. Aku memintamu untuk menulis surat dan mengantarku. Guru, Anda terlalu sopan. Anda sangat baik kepada kami saat itu. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah dibujuk untuk berhenti sejak lama, bukan? Saat itu, Xiao Chen benar-benar pembuat onar. Meskipun dia memiliki IQ tinggi, dia selalu suka menimbulkan masalah. Membolos dan berkelahi adalah kejadian biasa, belum lagi jatuh cinta. Tapi orang ini punya paras tampan yang bisa saja membawa malapetaka bagi negara dan rakyatnya. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang telah dia pesona. Sayangnya, pada akhirnya dimenangkan oleh Liu Yunxuan. Mereka bertiga berjalan ke arah sisi ini, sementara siswa lainnya masih mengambil gambar. Bahkan orang seperti Zhao Fei yang suka pamer pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengambil gambar di sini saat ini. Tidak ada jalan lain. Jika dia tidak mengambil fotonya sekarang, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat mobil ini lagi dalam hidupnya. Namun, semua orang yang mengambil foto sengaja menjaga jarak lebih dari 10 cm dari mobil. Tidak seorang pun berani menyentuh mobil ini dengan mudah. Jika rusak, pemilik mobilnya pasti akan membunuhnya dalam hitungan menit. Tepat ketika mereka sedang asyik mengambil foto, Xiao Chen datang dan berkata, bisakah kita pergi sekarang? Sudah hampir tengah hari dan putriku sangat lapar. Zhao Fei dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangan dan berkata, Xiao Chen, kamu duluan. Lagi pula, guru tahu alamatnya, kamu duluan saja, kami akan segera sampai. Xiao Chen berkata dengan sakit kepala. Tapi, kau menghalangi mobilku seperti ini. Bagaimana aku bisa pergi? Kau ingin aku terbang bersama para guru?
Yang mengelilingi mobilmu, siapa yang mengelilingi mobilmu? Semua orang tampak bingung, tetapi pada saat ini, Guru Zhang gemetar hebat, dengan ekspresi tidak percaya pada murid-muridnya. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkinkah itu? Dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen mengeluarkan kunci mobil dan menekan sebuah tombol. Saat berikutnya, Maibah dinyalakan dari jarak jauh dengan kunci kendali jarak jauh. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Beberapa ponsel siswa bahkan jatuh langsung ke tanah dan layarnya retak. Seluruh tempat itu senyap bagaikan air mati, yang ada hanya suara angin dan suara Maibah. Maibah senilai lebih dari 80 juta ini sebenarnya milik Xiao Chen. Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Tidak heran. Tidak heran Xiao Chen memandang rendah ratusan juta orang itu sebelumnya. Saya kira, untuk bisa membeli mobil seperti ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang ratusan juta dolar, bukan? Lucunya, mereka sebenarnya mengejek Xiao Chen sebelumnya. Mengatakan bahwa Xiao Chen tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya juga ingin memperkenalkan pekerjaan kepada Xiao Chen. Ya Tuhan, mereka begitu buta. Saat ini, Mei Yun berkata dengan malu. Yun Xuan, apakah keluargamu begitu rendah hati? Benar sekali. Kalian memang kaya raya, tapi kenapa pakaian yang kalian kenakan semuanya murahan? Kalian benar-benar membuat kami takut. Xiao Zi mengerutkan kening dan berkata, apa itu barang dagangan kaki lima? Semua orang langsung berbicara. Itu cuma barang tak berharga, tak ada mereknya. Xiao Zi tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh, jadi kita pakai barang murahan. Ibu dan ayah, kita seharusnya tidak pakai barang murahan lagi. Kita seharusnya tidak pakai baju yang harganya 1 atau 2 juta yuan satu set lagi. Para paman dan bibi menertawakan kita. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasa seperti tersambar petir. Apa-apaan? 1 atau 2 juta dolar untuk satu set pakaian. Pada saat ini, tekanan darah beberapa siswa meningkat begitu tinggi sehingga mereka hampir jatuh ke tanah. Ia jatuh di Maibah, lalu berdiri cepat karena ketakutan dan dengan hati-hati menyekat cat Maibah dengan lengan bajunya, takut debunya akan mengenai mobil itu. Li Qian menahan detak jantungnya yang berdebar kencang dan bertanya dengan hati-hati. Yun Xuan, pakaian seperti apa yang kamu kenakan? Liu Yun Xuan merasa tidak berdaya dan harus menjawab dengan jujur. Itu bukan pakaian yang benar-benar bagus, hanya pakaian yang dibuat khusus. Setelah mendengar ini, semua orang benar-benar mengerti. Tidak heran, mereka tidak bisa mengerti merek pakaian keluarga Xiao Chen yang beranggotakan 3 orang. Ternyata mobil itu dibuat khusus, seperti Maibah yang dibuat khusus ini. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa mereka telah salah paham terhadap keluarga Xiao Chen dari awal hingga akhir. Ternyata dialah yang terkaya di antara orang kaya. Pada saat ini, Xiao Chen baru saja membuka mulutnya dan berkata, sekarang, bisakah kamu minggir? Setelah mendengar ini, siapa yang tidak berani minggir? Mereka segera memberi jalan. Xiao Chen membuka pintu mobil dan tersenyum pada gurunya. Guru Zhang, cepat kemari. Guru Zhang tampak sangat malu. Dia memegang kaligrafi dan tampak bingung. Dia berkata, Xiao Chen, kalau tidak, lebih baik aku naik mobil lain. Xiao Chen terkejut, lalu dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata, jangan khawatir, guru. Mobil ini tidak akan mogok. Kalau sampai mogok, Anda tidak perlu membayarnya. Melihat Xiao Chen bisa melihat isi pikirannya, Guru Zhang tidak bisa menahan senyum canggung, lalu menyentuh hidungnya dan berjalan mendekat. Kemudian, di bawah tatapan iri semua orang, dia masuk ke mobil Xiao Chen, dan kemudian pergi bersama Xiao Chen. Melihat mobil itu melaju menjauh, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan bingung. Baru saja. Apakah kita terlalu konyol? Li Qian tersenyum pahit. Bukan cuma Sabi. Dia sudah gila. Kita semua sudah gila. Anda memiliki pria super kaya dalam hidup Anda, tetapi Anda bahkan tidak mengetahuinya dan Anda malah mengejeknya. Ini benar-benar buruk sekali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhao Fei menekan keraguan, kecemburuan, dan rasa irinya, dan berbisik. Ayo pergi. Ayo pergi juga. Jangan lewatkan makan siang. Semua orang mengangguk dalam diam, lalu masuk ke mobil masing-masing dan mengikuti Xiao Chen. Semua orang segera tiba di restoran keluarga Ling di tepi sungai. Xiao Chen dan yang lainnya telah menunggu lama. Meskipun semua orang sedikit takut kepada Xiao Chen, mereka tidak dapat menahan diri untuk maju menyambutnya.
Lagi pula, mereka masih ingin berjuang untuk kesempatan bagus seperti itu. Bagi seseorang selevel Xiao Chen, mencabut bulu kaki saja sudah cukup untuk dinikmati seumur hidup. Ketika Li Qian melihat ekspresi malu Zhao Fei, dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara menghiburnya. Bersambung.